Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi menulis esai keterkaitan antar paragraf. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Hafsyahda Gustiani dengan NIM 205211279. Yang kedua, Indri Lestari dengan NIM 205211280. Yang ketiga, Hendra Mukti Aryadi dengan NIM 205211281. Yang keempat, Usama Al-Jurais dengan NIM 205211282. Pada materi menulis esai mengenai keterkaitan antara paragraf, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian menulis esai, yang kedua struktur menulis esai, yang ketiga cara membuat esai, yang keempat contoh esai, yang kelima pengertian paragraf, yang keenam jenis-jenis paragraf, yang ketujuh syarat-syarat pembentukan paragraf, yang kedelapan kepaduan antar paragraf, yang kesembilan koherensi antar paragraf, yang kesepuluh keterkaitan antar paragraf. Dari materi itu kita akan mempelajarinya satu persatu dan lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah. Yang pertama mengenai pengertian menulis esai. Menulis esai merupakan salah satu karya ilmiah yaitu hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat. Esai disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari menulis esai, kita akan membahas mengenai struktur menulis esai. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas atau latar belakang. Yang kedua, paragraf isi. Bagian ini berisi uraian tentang yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Cara membuat esai. 1. Menyeleksi gagasan dan menulis pengantar atau kalimat topik. 2. Setiap paragraf harus fokus pada kalimat topik dan memiliki transisi logis yang memungkinkan pembaca memahami hubungan antara kalimat. 3. Uraikan alasan dan contoh yang spesifik dan konkret agar dapat meyakinkan. 4. Jika paragraf pendukung sudah dilengkapi, tentukan bagaimana kesimpulannya. Langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun esai. 1. Menentukan topik dan melakukan penelitian mengenai topik yang sedang dipilih. 2. Membuat kerangka tulisan sebagai gambaran keseluruhan esai. 3. Mencari dan mencatat referensi yang berkaitan dengan topik. 4. Menyusun ide dan menulis esai. 5. Menulis kesimpulan berdasarkan isi esai. 6. Membaca ulang dan memperbaiki apabila dirasa ada yang kurang tepat. 7. Menyusun referensi yang digunakan. Paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan atau introduction.
Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentuk paragraf ada 3. Yang pertama adalah kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik saja. Kesatuan dalam sebuah paragraf itu, kalimatnya harus saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan dan hanya terdapat satu gagasan pokok. Yang kedua adalah kepaduan. Suatu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Pembaca akan dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisikan kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Kelengkapan paragraf ini diperlukan sebab informasi yang disampaikan dapat tuntas. Untuk itu, kalimat-kalimat pendukung harus dapat memberikan kejelasan kalimat topik. Kepaduan antar paragraf. Kepaduan yaitu hubungan antara kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Kalimat-kalimat dalam paragraf sebaiknya memiliki kepaduan yang dibangun dari kalimat topik. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf meliputi 2 macam, yakni kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Kemudian, kepaduan sebuah paragraf dapat dibangun dengan memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan kata kunci. Mengulang kata kunci yaitu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci yang mula-mula timbul pada awal paragraf kemudian diulang kembali dalam kalimat berikutnya. Pengulangan ini berfungsi untuk memelihara kepaduan semua kalimat. Yang kedua adalah kata ganti. Kepaduan sebuah paragraf dapat dibina dengan menggunakan kata ganti. Pemakaian kata ganti ini berfungsi menjaga kepaduan antar kalimat-kalimat yang membina suatu paragraf. Yang terakhir adalah kata transisi. Kata transisi adalah konjungtor atau perangkaian, baik yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat maupun untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Selanjutnya adalah koherensi antar paragraf. Paragraf atau alenia merupakan bagian dari wacana yang merupakan satu kesatuan. Paragraf yang baik haruslah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf haruslah memiliki satu ide pokok atau satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas lainnya. Yang kedua, antar kalimat haruslah saling bertautan atau berkoherensi sehingga membentuk satu kesatuan. Untuk memperoleh koherensi antar kalimat dalam suatu paragraf, urutan kalimat haruslah diperhatikan. Yang pertama adalah pengulangan kata atau frase kunci. Yang kedua, kata ganti.
Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Yang keempat adalah situasi. Yang kelima, berhubungan logis atau memiliki logika. Keterkaitan antar paragraf. Keterkaitan antar paragraf adalah kata hubung atau konjungsi yang menghubungkan dua paragraf yang memiliki keterkaitan makna. Tanpa adanya penghubung, tidak terjadi jalinan, seperti kotak tanpa perekat, seperti ruangan bersebelahan tanpa pintu, seperti website tanpa link. Berikut ini tips untuk membuat hubungan antar paragraf. Yang pertama, kaitan. Tulisan apa yang akan terjadi pada paragraf berikutnya di akhir paragraf atau ceritakan paragraf sebelumnya di awal paragraf ini. Selanjutnya, outline. Gunakan kerangka tulisan atau outline sebagai titik referensi. Sebelum kamu menulis, biasakan membuat outline. Menulis berarti menguraikan outline yang sudah kamu buat. Apakah paragraf ini sudah sesuai dengan outline? Ringkas paragraf yang kamu tuliskan menjadi satu kalimat. Jika sudah, paragraf berikutnya atau berbicara apa. Selanjutnya, status. Apa status paragraf berikutnya? Bisa saja paragraf berikutnya berisi uraian, detail, contoh kasus, referensi, dan lain-lain. Selanjutnya, keyword. Mengulangi keyword, setiap tulisan pasti memiliki subjek atau topik yang spesifik. Fokus keyword. Keyword terkait dan perlu kamu ulang di beberapa paragraf. Ini yang menjaga pikiran pembaca agar fokus kepada apa yang kamu bicarakan. Berikan interupsi hanya jika itu relevan. Selanjutnya, timer. Buatlah pewaktu atau timer yang menceritakan apa yang akan kamu sampaikan nanti. Bagian akhir artikel ini akan membahas cara download Windows 10 secara legal langsung dari server Microsoft. Itu adalah janji kamu kepada pembaca, nilai yang bermanfaat bagi pembaca, sesuatu yang bisa mereka bawa pulang untuk mengingat tulisanmu. Selanjutnya, urutan-urutan. Buatlah urutan tahapan 1, 2, 3, kemudian deskripsikan ketentuannya. Selanjutnya, before, after. Tempatkan penghubung, sebelum dan atau sesudah uraian. Menguraikan, bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk perbedaan pendekatan, memberikan pengertian definitif, membuat ilustrasi berupa contoh, analogi, detail, dan lain-lain. Kamu bisa menuliskan before dan after, suatu uraian dengan kalimat penghubung. Contoh, berikut ini 7 kelemahan Play Store yang sangat merugikan pemakai Android di awal, atau 7 kelemahan di atas bisa diatasi dengan satu cara mudah dan aman, yaitu itu di akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.